Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya, Budiman Sujatmiko di kelas Inspirasi Budiman. Apa yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat akhir-akhir ini? Tentu di antara banyak jawaban, data merupakan salah satu yang harus dipikirkan keberadaannya. Data merupakan sesuatu yang mengerikan karena bisa membuat seseorang mampu untuk menguasai banyak hal. Sebelum kita membicarakan betapa berbahayanya data bagi manusia apabila dipegang oleh orang yang salah, maka kita bisa memulai dengan penjelasan berikut. Ini mungkin sedikit melenceng, tetapi penting untuk kita ketahui bersama sebagai sumber. Mengapa pada ujungnya data yang dimiliki oleh sebuah lembaga atau pemerintah tanpa adanya pengawasan publik sangatlah berbahaya. Dulu kita masih banyak yang mengerjakan matematika dengan kasus yang sederhana. Anggap saja kita menggunakan matematika untuk berdagang. Apabila harga roti Rp10.000 dan orang yang membelinya memberikan uang Rp100.000, maka tentu saja kembaliannya adalah Rp90.000. Itulah matematika yang digunakan di zaman awal-awal manusia berbudaya. Kini, matematika sudah bisa digunakan untuk hal yang lebih ekstrim lagi. Misalnya, dengan kebiasaan orang Jakarta membeli bubur ayam di Jakarta Selatan. Ketika di Bekasi orang mengalami kemacetan, berapa persenkah kemungkinan tukang bubur di Jakarta Selatan mengalami kerugian? Hal ini mungkin di zaman dahulu tampaknya tidak mungkin bisa dihitung. Tapi kenyataannya sekarang sangat mungkin untuk bisa dihitung. Bahkan di zaman dulu kita tidak bisa membayangkan bagaimana pemilihan presiden yang akan dilakukan di sebuah negara pada tahun depan. Sudah bisa dilihat kemungkinan kemenangannya tahun ini melalui sistem survei dengan pengambilan sampel yang tepat. Matematika kini sudah sangat berkembang. Terutama yang akhir-akhir ini mempengaruhi dunia adalah perkembangan pesat statistik dan algoritma. Secara garis besar, saya bisa menjelaskan statistik sebagai ilmu untuk kita mengolah data. Statistik ini secara data bisa berbentuk rekapitulasi, seperti jumlah menteri setiap presiden yang bisa berbeda-beda, jumlah gubernur, dan jumlah lainnya yang sifatnya hanyalah data. Statistik ini juga bisa mencakup bentuk teknik pengolahan data itu sendiri. Contohnya, dengan data-data yang benar kita ingin tahu apabila dalam kondisi tertentu ketika kita punya dua calon presiden dengan jumlah provinsi dan kota yang sedemikian banyak, dengan jumlah penduduk dan teknik sampling yang benar, maka kita bisa mensurvei apabila kita melakukan pemilihan umum atau pemilihan presiden sekarang, siapa yang besar kemungkinannya akan menang. Statistik ini namanya statistik deskriptif yang bisa berguna bagi survei dengan jumlah penduduk atau populasi yang besar. Dengan menggunakan teknik sampling yang benar, maka kita tidak perlu lagi mendatangi semua masyarakat Indonesia yang punya hak untuk memilih presiden. Kita tidak perlu menanyakan seluruh masyarakat Indonesia satu persatu. Di sisi lainnya, selain statistik deskriptif, ada juga statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan, pengaruh, dan lain sebagainya. Statistik lanjutan ini sangat menarik. Dasar logika statistik hubungan dan pengaruh adalah tidak mungkin adanya dua hal yang tak memiliki hubungan sama sekali. Dan juga tidak mungkin ada dua hal yang memiliki hubungan sempurna. Karena itulah statistik biasanya memiliki nilai yang tidak sempurna. Anggap saja logikanya seperti ini. Apa sih hubungannya antara saya, Budiman Sujatmiko, dengan Donald Trump? Mungkin banyak orang yang menganggap hubungan itu tidak ada. Tetapi sebenarnya memang hubungan itu ada, walaupun kecil. Mari kita melakukan zoom out. Misalnya nih, suatu saat saya diundang oleh Pak Jokowi. Ketika undangan datang, saya sedang lari pagi di taman. Ketika di jalan, sehabis lari pagi,
saya menemukan seseorang memukuli istrinya, dan di saat itu pun terjadi adu mulut lelaki yang memukuli istrinya itu dengan saya. Karena saya merasa lelah, akhirnya saya meninggalkannya dan menyimpan memori itu di dalam kepala saya. Kemudian dalam perjalanan menuju istana, pikiran saya terganggu. Karena jangan-jangan dengan meninggalkan perempuan itu di tangan suaminya yang memukulinya, kini dia sudah tewas. Sewaktu bertemu dengan Presiden Jokowi, saya masih saja terngiang-ngiang kejadian di taman itu. Sehingga masalah yang saya bahas dengan Presiden tidak tuntas. Dan seandainya malam itu Presiden Jokowi kemudian terbang ke Amerika dan menemui Donald Trump, karena seharian perdebatan saya dengan Presiden berputar-putar tidak tuntas, akhirnya Presiden Jokowi merasa lelah ketika berbicara dengan Donald Trump, yang mengakibatkan moodnya Donald Trump berubah. Bagaimanapun, statistik bisa menghitung kemungkinan saya mempengaruhi Donald Trump melalui saya mempengaruhi moodnya Pak Jokowi. Kemungkinan itu selalu saja bisa dicari di dalam statistik. Lalu, mari kita bayangkan seperti ini. Apabila data yang bisa dianalisis melalui statistik sangat banyak, dan termasuk di dalamnya data-data pribadi, maka kemungkinannya berapa besar seseorang atau sebuah institusi yang memiliki data itu mampu memprediksi kejadian kita di masa depan. Berapa banyak orang bisa mendeteksi siapa yang paling besar mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat, walaupun orang itu tidak harus berada di Amerika. Inilah yang namanya logika kepak sayap kupu-kupu. Kita bisa tahu sebagai contoh bahwa apa yang terjadi di Tiongkok sana bisa juga mengganggu kebijakan di Amerika Serikat. Selain karena mampu mengidentifikasi seseorang, hal itu juga tentu mengerikan karena dengan data-data statistik, maka kemungkinan perilaku kita di masa depan akan mudah diprediksi dan diketahui. Seseorang bisa memanfaatkan kita untuk berperilaku sesuai dengan kepentingannya. Sebagai contoh, dengan diketahuinya data pilihan presiden di masa depan dari pemilih di Indonesia, maka partai politik yang buruk akan menyediakan pemimpin yang kemungkinannya akan menang tanpa melihat rekam jejak dan kemampuan si calon presiden itu. Data dan statistik mempermudah orang, tetapi juga bisa merusak sistem. Hal ini tidak hanya terjadi di dalam dunia politik. Kita juga bisa mendapatinya di dunia bisnis, dunia kejahatan, dan banyak lagi di mana ketika mereka memiliki data yang sangat penting, data tersebut mampu digunakan untuk kepentingan yang tidak baik. Selain statistik, algoritma juga memiliki hal yang sama. Dengan banyak dibuatnya mesin yang berdasarkan pada kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, maka mesin akan menjadi semakin pintar dan bisa digunakan dengan cara yang baik ataupun buruk. Kita ambil contoh seperti mesin yang mampu melakukan penipuan. Dengan banyaknya kombinasi data, maka mesin bisa belajar untuk melakukan kecerdasan yang melebihi kecerdasan manusia. Contohnya begini, dengan banyaknya data mengenai kebiasaan dan cara berperilaku manusia di dunia perbankan, maka manipulasi perilaku manusia yang sering tanpa sadar memberikan akses pada rekeningnya mudah dilakukan. Anggap saja misalnya sebuah perusahaan perbankan ingin menarik keuntungan lebih banyak dari nasabahnya, maka dia bisa membuat mesin yang merangsang orang untuk terus menarik uang. Atau mungkin mesin judi yang bisa memiliki tampilan seperti komputasi saham. Dengan logika saham, melalui mesin cerdas, mesin tersebut bisa memancing manusia untuk lebih baik lagi berbisnis saham. Atau mungkin sekali pihak produsen mampu menghasilkan alat yang mempermudah konsumen untuk terus-menerus belanja. Apapun alat yang bisa belajar untuk terus menjadi pintar akibat dipasok data yang banyak, tentu menjadi berbahaya bagi manusia apabila tidak
diawasi dan tidak diatur. Dengan banyaknya potensi masalah atas data, maka seharusnya akses atas data ini diatur. Masyarakat berhak mendapatkan data untuk kebaikannya. Masyarakat mendapatkan jaminan bahwa data penting yang bisa mengganggu kehidupan dan kebebasannya itu dibatasi, diawasi, dan diregulasi oleh lembaga publik yang terpercaya. Hak atas data berupa hak untuk menggunakan sesuai kebutuhan dan hak untuk mendapatkan perlindungan data harus dijamin. Apabila data penting jatuh ke tangan yang salah, pastinya negeri ini akan jatuh ke dalam eksploitasi yang mendalam dan akhirnya secara ekstrim bisa jatuh ke era perbudakan berbasis data.